Kali ini gue bakalan ngasih unjuk museum Tionghoa pertama dan satu-satunya di kota Sukabumi. Dan katanya di sini tuh koleksinya autentik banget. So, let's find out. Jadi di museum Tionghoa ini tuh ada beberapa lantai. Katanya ada 5 lantai, 4 lantai dipakai untuk beberapa peninggalan gitu. Terus lantai paling atasnya itu rooftop gitu. Nah rooftop itu katanya sih ada beberapa pemandangan tentang kota Sukabumi gitu. Jadi kita bisa ngelihat kota Sukabumi dari atas gitu. Nah, untuk lantai satunya itu katanya ini semua peninggalan Tionghoa gitu. Jadi mulai dari sejarah adanya etnis Tionghoa di Sukabumi itu dijelasin di lantai 1. Dan pas tadi masuk juga semuanya lengkap banget. Jadi kita tinggal baca dan kita juga bisa melihat beberapa peninggalan-peninggalan zaman dulu. Jadi lantai 1 lengkap banget sih tentang sejarah Tionghoa ini. Nah ini adalah beberapa koleksi-koleksi. Ini benar-benar ciri khas Tionghoa banget sih. Ada guci-guci. Ini juga kita punya salah satu binaan juga, itu Galeri Budaya Asia Timur. Galeri Asia Budaya Timur itu menyajikan pakaian-pakaian tempo dulu, terutama zaman kerajaan dari Tionghoa, Jepang dan Korea. Kalau di Sukabumi itu terlengkap, itu disewakan juga kayak untuk pre-wed atau fashion lomba lainnya gitu. Santai bareng sama keluarganya itu juga biasanya juga ruangannya tidak jauh, jadi di dinding mereka itu tersimpan foto-foto keluarga juga leluhur mereka. Jadi di ruang tamu tuh pasti ada yang... Ada iya, ruang keluarga. Tionghoa itu memiliki tempat peribadatan masing-masing. Contohnya kayak begini, ini kertas-kertas ini dibentuk seperti begini itu sebagai pengganti utamanya uang. Jadi kalau mereka sembahyang, mereka menyimpan hartanya di sini kayak uang, kayak begitu untuk didoakan. Kalau kita doakan ya, mereka juga tidak jauh seperti itu. Selalu leluhurnya ada di sana, juga sebagai bakarannya ada nio yang itu lilin seperti biasa. Dan biasanya mereka menyimpan juga selain minuman yang mereka siapkan untuk sembahyang, biasanya juga ada buah-buahan, biasanya juga ada makanan kayak ikan, daging, itu mereka juga simpan di sini. Kalau mereka ada leluhur yang sudah meninggal juga biasanya suka ada sebagian abu yang simpan untuk didoakan. Seperti itu. Ya. Dan seiringnya waktu penguburan orang-orang Tionghoa dulu selalu harta bendanya itu kan dibawa ya. Nah, karena ada zaman semakin terus berputar, jadi kuburan-kuburan itu sering dibongkar, dimaling. Dijarah-jarah gitu ya? Dijarah. Karena memang dari batu nisannya juga dari marmer, itu juga berharga. Sebetulnya dari marmer itu menuliskan semua identitas keluarganya dari sana. Jadi dari leluhurnya siapa, anaknya siapa, cicitnya siapa, mantunya siapa, dan lengkap dengan tanggal lahir dan segala macam. Itu tulis di batu nisan. Kesininya penguburan itu tidak lagi harta bendanya itu dibawa, jadi mereka menggantinya dengan uang, dengan buah-buahannya. Ini sebagai penggantinya. Kemudian juga angpaunya juga Oh ini biasanya yang dibawa di pemakaman itu? Di pemakaman sebagai penggantinya. Dan ini perlengkapan pemakaman. Ketua Yayasan Dapuran Kipahare itu seorang penulis, sejarawan juga. Jadi justru dari dia dan rekan-rekannya yang lebih memiliki koleksi-koleksi itu. Ya memang ada beberapa orang Tionghoa di komunitas kita, tapi 80% pengurus di sini justru non Tionghoa. Kayak Ambo bukan orang Tionghoa.
Tionghoa. Iya, makanya. Tapi memang pengurusnya di sini. Ya makanya pas tadi masuk tuh kayak Makanya aku juga dibilang ini orang Tionghoa dari mana? Nah, karena di sini saya bukan untuk mempelajari agama, bukan mempelajari itu, tidak membedakan satu sama lainnya, karena di sini tujuan kita hanya untuk mengangkat sejarah. poinnya sejarahnya ya. Obat. Kayak jamur yang di pohon-pohon gitu ya. Ya, kalau di kita mah itu. Oh, yang dari sama berarti kayu. itu. Kayak gitu. Oh. Kan banyak di kita juga gedenya. Bahkan dia kayak kayu sendiri. Oh, jadi itu tuh jadi Iya, bahan dijadikan obat gitu. bahan obat. Salah satu penunjang bahan kode atau sandi atau buku-buku yang memang terlarang gitu. Jadi orang melihatnya Moniksa itu cuman buku biasa gitu. Padahal kalau di dalamnya kan ada ya mungkin pada waktu itu ada sisipan-sisipan rahasia atau apa gitu. Jadi dulu itu memang bukunya jelas. Jadi cuma satu warna aja. Iya. Terus, jadi ini ada kode-kodenya gitu. Iya, ini kan seri bacaannya. Oh. Kalau sekarang sinetron ya yang seri. Kalau dulu itu bacaan-bacaan itu seri. Jadi semua satu buku itu, satu cerita itu bisa dibaca oleh beberapa orang. Saat si A baca seri 1, baca 2, baca 3 bisa begitu. Oh. Terus berputar. Kulit kerang yang pernah digunakan juga sebagai alat tukar. Memiliki uang-uang dulu. Ini lengkap ya mata uangnya. Ya. Kemudian ini memperlihatkan kualitas kelompok yang arsip asli. Ini ada yang di tahun 1928 juga ada. Kayak arsip-arsip negara gitu ya. Enggak? Arsip negara ini ada arsip tentang perkebunan, tentang kepolisian, tentang rumah sakit, semuanya ada di sini. Komplit. Nah, kalau kita ada teatrikal semacam begitu, semuanya barangnya ini hampir semua keluar. Karena kita punya juga film-film pendek dokumenter untuk perang, itu reka ulang sejarah. Ada Harun Kabir yang sering kita reka ulang itu perang Bojong Kokosan. Bojong Kokosan itu. Iya. Kalau Bojong Kokosan kan saya dulu ikut pramuka juga. Jadi agak tahu lah kalau yang itu. Cuman lumayan merinding juga Bu kalau dengerin cerita. Kita untuk cosplay. Ini jadi ada pakaian tentara Inggris, Belanda, Jepang, laskar juga. Ada kebaya juga sebagai laskar perempuan. Oh, berarti di Sukabumi sering ada teatrikal gitu ya, Bu? Mungkin kalau di Sukabumi cuma kita yang punya komunitas teatrikal dan pakaian-pakaian teatrikal. Tapi seringnya kapan tuh Bu Biasanya adanya? kita di hari Juang Siliwangi ya. Kemarin kita diminta juga Pangdam 3 Siliwangi untuk teatrikal Perang Bojong Kokosan. Dan alhamdulillah itu kita disaksikan langsung Pangdam. Wow. Dan ketika kita selesai teatrikal itu langsung mereka angkat jempol dan sajabatin kita satu-satu. Terharu ya. Soalnya saya tahunya ini Bu, yang teatrikal itu tuh saya pernah lihat yang di Surabaya itu. Nah di Surabaya juga Mas Andri itu teman kita juga. Oh jadi masih ya, ini. Mas Andri itu sama di Renaktor juga. Ada Renaktor, komunitas Renaktor Indonesia. Mereka juga sering berkolaborasi dengan kita dan kita juga sering berkolaborasi dengan mereka di Bandung biasanya. Soalnya kalau di Surabaya kan hampir tiap bulan September ya Bu. Kalau di khususnya daerah Jawa itu mereka lebih intens untuk melakukan hal ini dan mereka memiliki dukungan penuh dari pemerintah kayak begitu. Kalau di kita kan kita masih mandiri, kita berjalan dengan kemampuan kita ya meskipun selangkah tapi tetap kita terus harus bergerak, harus berjalan. Harus ada ininya. Iya betul. Jadi kita bergerak dengan kemampuan kita gitu aja. Ya mudah-mudahan kedepannya sih kita dapat dukungan dari pemerintah. Kita bisa memberikan yang lebih baik untuk Kota Sukabumi khususnya, amin. pada umumnya gitu. Karena cita-cita kami mengangkat sejarah dari berbagai segi, tidak terbatas itu Tionghoa, terlebih lagi kita orang Sunda ya mengangkat itu semua, tapi kita tidak membedakan ini Sunda, ini Jawa, yang semuanya kita sama angkat, yang terutama sejarahnya. Ya. Ini bisa melihat Sukabumi dari sini. Wah.
dikelilingi bukit-bukit. Sukabumi itu ada di dalamnya. Jadi ketika dari ketinggian tertentu kita melihat ke sekeliling itu, lihatlah bukit-bukit. Kita ada di dalamnya. Benar-benar di Kota tengah-tengah kecil ya. yang memang kita ada di tengah. Dan gereja sedang terus mengikuti di belakang. Itu berarti gereja Katolik ini. Iya, Katolik. Polisi setelah hijrah lagi ke Sukabumi 1927 itu mulai lagi dibangun di Sukabumi. Itu sampai sekarang ceritanya ada, sejarahnya ada, termasuk juga kejadian COVID kemarin itu ada sejarah. Jadi lengkap ya. Iya, lengkap. Cuman sana itu masuk aksesnya masih susah. Kalau aku mungkin udah biasa ya. Jadi kalau masuk ke situ itu biasanya turun dari kita ya, gate dari kita yang bisa masuk ke sana. Dan memainkan alat musik dari bambu. Nah, sayang ini sudah rusak ya. Nah ini terbuat biasanya dari ekor bulu kuda, buntut kuda, ya, buntutnya. Oh kayak biola gitu ya. Nah kayak begitu. Kalau ini mangkuk-mangkuk pengakuan. Jadi kan mereka kalau meninggal itu tidak semuanya dikubur, tapi ada juga yang dikremasi, abunya mereka simpan. Oh buat didoakan kayak gitu. Nah mereka biasanya disimpan di tempat peribadatan. Oh yang tadi itu. Iya. Oh. Nah ini mangkuk-mangkuk untuk kremasi. Apa sih? Ya abu-abu kremasi. Selain dilarung mereka simpan biasanya di rumah untuk disembahyang mereka. Ini ya dengan kemauan mereka. Tapi kalau untuk menyusuri air, namanya lautan, mereka harus menunggu 6 bulan. Karena menunggu pergerakan angin. Oh karena pakai layar itu Karena yang. pakai layar. Ini penulisnya Sinta Maya sama Teh Ulfa. Kalau dari pelabuhan juga mereka ada yang masuk, tapi mereka menyebar melalui gunung. Karena di identiknya kita adalah kita. Mereka melalui kita untuk menyebar di wilayah pelabuhan Sukabumi. Pelaku sejarah dari keturunan Tionghoa, dia sebagai pemasok logistik untuk keperluan perang. Perannya di Sukabumi. Ternyata ada orang Tionghoa itu dari dulu. Terus di bidang ekonominya juga ternyata di Sukabumi dari dulu. Kamu terima kasih banyak ini udah diajak muter-muter di sini. Iya. Ternyata banyak banget yang nggak tahu. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat khususnya bagi kita dan umumnya jadi bagi masyarakat Sukabumi dan Indonesia pada umumnya bahwa di sini ada Museum Tionghoa yang mengangkat sejarah Tionghoa yang di Sukabumi khususnya dan Indonesia pada umumnya. Mudah-mudahan ini menjadikan inspirasi bagi semuanya bahwa sejarah itu memang sangat penting bagi kita untuk diketahui. Semoga kedepannya lebih ramai lagi nih teman-teman. Insya Allah, amin. Iya, soalnya selain menarik juga Bu, ternyata mengedukasi juga dalam di waktu bersamaan gitu. Pokoknya tempat yang kayak gini tuh harus ramai sih Bu. Soalnya ada edukasinya juga, terus menarik juga gitu. Di sini semuanya sumber edukasi. Jadi Ambu mohon juga untuk bisa di-share, diberikan informasinya ke halayak ramai biar semua orang tahu bahwa di sini itu ada Museum Tionghoa yang pertama di Sukabumi dan terlengkap di Sukabumi. Nanti paling Idrus coba share ke teman-teman, semoga teman-teman juga datang ke tempat museum ini karena di sini benar-benar menarik dan mengedukasi gitu sih. Terima kasih Ambu ya.